Bau, berantakan dan juga becek. Wah, kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari kesibukan pasar ikan Muara Angke di Jakarta Utara. Betul sekali, Del. Karena selama 1 bulan ini, wajah pasar legendaris ini sudah berganti. Lebih bertata modern dan juga targetnya akan menjadi pasar ikan terbesar se-Asia Tenggara. Wah, luar biasa. Tapi ini sebenarnya bukan tanpa kendala ya, Peter. Ya. Karena pengelolaan sampahnya sendiri ini sampai hingga kini masih menjadi masalah ternyata. Dan berikut liputannya dalam segmen Agenda. Semakin larut, justru kian pikuk. Pedagang giat menjajakan berbagai jenis komoditas segar andalannya. Dan para pembeli sibuk memilih, menawar, dan memborong hasil laut pilihannya. Bukan hanya dari ibu kota, setiap malam konsumen ini datang dari berbagai daerah lain. Musliha misalnya. Perempuan asal Bogor, Jawa Barat ini membeli sedikitnya 4 kuintal ikan segar per hari untuk dijual kembali. Nggak pernah di tempat yang lain, di sini doang. Kalau belanja di pasar lain kayaknya kayak Muara Baru gitu, kayaknya kita canggung karena biasa ke sini. Segar dan lengkap. Menjadi alasan pasar di utara Jakarta ini jadi pilihan destinasi. Setiap hari rata-rata 300 ton hasil laut dipasok dan dipasarkan. Sekitar 150 ton berasal dari bongkaran kapal nelayan di Muara Angke. Lainnya kiriman asal berbagai kawasan. Ikan-ikan segar ini tidak hanya berasal dari pelelangan setempat, daya tarik tempat ini sebagai tempat pemasaran ikan terbesar se-Indonesia membuatnya memperoleh kiriman ikan-ikan segar dari berbagai daerah di Pulau Jawa juga Lombok. Pasar ikan Muara Angke sendiri sudah ada sejak 30-an tahun silam. Namun kesibukan di bangunan seluas 1,3 hektar ini merupakan hal baru. Karena 600-an pedagang yang ada baru direlokasi dari lokasi lama sebulan silam. Walau di sono kan udah lama, satu juga kan pedagangnya kurang, karena lapaknya kecil. Kalau sini lapaknya besar, jadi pedagangnya banyak. Nah, untuk grupnya banyak kosongnya daripada untungnya. Sedangkan juga di sini ongkosnya nambah, peraturan baru ada. Dulu waktu di sana habis bongkar, 1 blok nggak kena biaya. Sekarang 1 blok dikenain cerai di mandor. Sebelumnya para pedagang berjualan di Pasar Lama Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Di dalam pasar juga menggelar dagangan secara kaki lima di sepanjang jalanan Pasar Lama. Kerap memicu kemacetan, menyebabkan luapan air, mendatangkan masalah sampah, semrawut, dan jauh dari nyaman menjadi sebagian alasan relokasi. Kini tidak hanya lebih rapi, pasar juga memiliki sistem pengelolaan air memadai. Selokan kecil yang terhubung di sepanjang lapak pedagang menjadi solusi luapan air es dan air penampung ikan di seluruh area pasar. Pembenahan terus dilakukan. Targetnya, Muara Angke akan menjadi pasar ikan terbesar se-Asia Tenggara. Bagaimana sih Pak awal mula adanya wacana menjadikan pasar ini menjadi pasar ikan terbesar se-Asia Tenggara, Pak? Ini adalah memindahkan relokasi dari pasar lama yang dibangun era 80-an. Dan pasar ikan Muara Angke ini sangat strategis dan potensial. Nelayan itu ini adalah untuk juga jaminan ketersediaan ikan bagi konsumsi ikan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Selain infrastruktur, modal lain untuk menjadi pasar ikan terbesar adalah letaknya yang strategis. Setiap hari, 15 hingga 20 kapal nelayan membongkar tangkapannya di sini. Aktivitas yang hadirkan tak kurang 90 ton hasil laut Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sekitarnya. Pendapatan pemerintah provinsi dari retribusi pelelangan mencapai 1,5 sampai 3 juta rupiah per hari atau lebih dari 540 juta rupiah per tahun. Berpotensi, namun bukan berarti tidak berkendala. Soal penanganan sampah misalnya. 2 sampai 4 truk sampah pasar ikan tiap hari sementara ini baru ditampung di sekitar kolam limbah. Untuk kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Dan masalah ini masih menjadi PR penyempurnaan ke depan. Sudah, kalau pemilihan ini sudah berkali-kali kita sampaikan
mana yang organik, mana yang anorganik ya. Itu sejak di asal. Termasuk juga kemudian truknya juga dipilah ya. Ketika truk itu sudah mengangkat sampah itu sudah bisa menentukan bahwa itu berdasarkan cat katakanlah ya itu organik. Yang ini anorganik. Tak akan cukup dengan penyempurnaan manajemen, sistem, dan fasilitas. Keberhasilan penanganan sampah juga akan sangat tergantung kesadaran seluruh individu yang berkecimpung di dalamnya. Belum ada penanganan khusus terhadap sampah-sampah yang menggunung di area Pasar Ikan Muara Angke, dan hal ini perlu mendapat perhatian ekstra karena lingkungan bersihlah yang dapat menghindarkan komoditas laut dari berbagai bibit penyakit. Feby Purnamasari, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.